Laga ketiga Grup B, SEA Games Thailand 2025. Antara Vietnam dan Indonesia meninggalkan kesan mendalam bagi Kapten Timnas Voli Putri Vietnam, Chan Thị Tan Thuy. Meskipun Vietnam berhasil mengamankan kemenangan, sang kapten secara terbuka mengakui bahwa kekuatan serangan Megawati Hangestri membuat lini pertahanan mereka berkali-kali goyah. Pertandingan yang berlangsung ketat sejak set pertama itu menjadi panggung bagi Megawati untuk menunjukkan performanya yang kembali tajam, mirip dengan masa gemilangnya ketika memperkuat Red Sparks di Liga Voli Korea. Indonesia memang harus menerima kekalahan, namun aksi Megawati tetap menjadi salah satu sorotan utama jalannya pertandingan. So, mau tahu info berita menarik lainnya? Yuk terus simak video ini sampai selesai. Chan Thị Tan Thuy mengungkapkan bahwa timnya sebenarnya sudah mempersiapkan skema khusus untuk meredam serangan dari oposit andalan Indonesia tersebut. Namun realita di lapangan jauh lebih sulit dari perkiraan. Kami sudah melihat banyak video Megawati, tapi apa yang dia tampilkan hari ini benar-benar di luar dugaan. Spike-nya begitu keras dan sulit ditebak. Beberapa kali kami sudah dalam posisi tepat, tapi tetap saja bolanya menembus blok kami, ujar Tan Thuy seusai pertandingan. Ia menambahkan bahwa pola serangan Indonesia banyak bergantung pada kecepatan dan timing, terutama ketika Megawati melakukan serangan dari posisi belakang. Kecepatan ayunan tangan serta ketepatan arah pukulan membuat Vietnam harus berulang kali mengubah pola pertahanan. Walau Indonesia gagal meraih kemenangan, banyak pengamat menilai bahwa Megawati sudah kembali memperlihatkan performa terbaiknya. Serangannya lebih presisi, pergerakan tanpa bola lebih rapi, dan ia mampu menjaga konsistensi meski mendapat penjagaan ketat dari 2 hingga 3 bloker Vietnam. Kekalahan dari Vietnam tentu menjadi catatan penting bagi Indonesia. Namun performa Megawati bisa menjadi modal penting untuk laga selanjutnya. Dengan permainan yang kembali meyakinkan, peluang Indonesia untuk bangkit masih sangat terbuka. Sementara itu, penghormatan dari Tan Thuy menunjukkan bahwa rivalitas di lapangan tidak menghalangi apresiasi terhadap kualitas seorang pemain. Dan pada laga ini, Megawati berhasil membuktikan bahwa dirinya tetap menjadi salah satu oposit paling berbahaya di Asia. Di sisi lain, performa Timnas Voli Putri Indonesia di SEA Games 2025 semakin memukau setelah 2 kemenangan beruntun yang mengamankan langkah mereka ke babak semifinal. Duel menghadapi Myanmar menjadi panggung dominasi skuad Garuda Pertiwi, terutama bagi Megawati Hangestri Pertiwi yang tampil eksplosif sejak awal pertandingan. Kemenangan telak 3-0 bukan hanya menambah kepercayaan diri tim, tetapi juga mengubah dinamika klasemen Grup B secara signifikan. Kabar terbaru ini menjadi sorotan besar di tengah persaingan ketat antar negara Asia Tenggara. Dengan performa solid di 2 laga awal, Indonesia kini hanya tinggal menentukan posisi akhir klasemen grup sebelum masuk ke fase gugur. Partai kontra Vietnam pada Jumat 12 Desember diprediksi menjadi laga krusial, sekaligus ajang pembuktian konsistensi Megawati dan para penggawa Garuda lainnya. Indonesia kunci semifinal usai kalahkan Myanmar 3-0. Klasemen Voli SEA Games 2025 berubah setelah kemenangan meyakinkan Indonesia atas Myanmar. Timnas Voli Putri Indonesia sukses mengamankan kemenangan kedua mereka di fase grup dengan skor telak 3-0, 25-10, 25-12, 25-12 di Stadion Indoor Hua Mark, Bangkok, Thailand, Kamis 11 Desember. Dalam laporan pertandingan, disebutkan bahwa Megawati Hangestri menjadi motor penting kemenangan. Servis ace dan SMS kerasnya beberapa kali tak mampu dibendung pemain Myanmar. Indonesia tampil percaya diri sejak set pertama meski sempat mendapat perlawanan tipis saat kedudukan 4-3. Namun, ritme permainan langsung berubah ketika servis ace Megawati membuat Indonesia unggul 10-4. Keunggulan terus melebar hingga 16-5 sebelum Megawati menutup set pertama dengan SMS yang tak mampu dikembalikan lawan. Set pembuka berakhir 25-10 untuk Indonesia.
Pada awal set kedua, Indonesia langsung unggul 3-0. Meski SMS Megawati sempat melebar dan memberi Myanmar poin pertama, dominasi Indonesia tetap tak tergoyahkan. Chelsea Berliana menambah poin melalui SMS keras yang membawa skor menjadi 7-2. Pelatih Marco Sugiyama kemudian melakukan rotasi pemain. Masuknya Ersandrina De Vega dan Naisha Pratama justru menambah variasi serangan. De Vega tampil menonjol dan berhasil membawa Indonesia menjauh 17-6. Set kedua kembali ditutup dengan kemenangan 25-12. Set ketiga menjadi penegasan kualitas Indonesia. Dengan cepat unggul 11-6, kesalahan receive pemain Myanmar semakin membuka peluang bagi Indonesia. SMS keras dari Mediol Stiovani-Yoku membuat skor melebar menjadi 16-6. Tanpa hambatan berarti, Indonesia menutup set ketiga dengan skor 25-12 dan memastikan tempat di semifinal. Klasemen grup, Indonesia dan Vietnam tidak terkejar. Kemenangan ini membawa Indonesia mengumpulkan 6 poin dari 2 laga, jumlah yang sama dengan Vietnam yang sebelumnya menang 3-0 atas Malaysia. Dengan raihan tersebut, posisi kedua tim tidak mungkin lagi disusul Myanmar maupun Malaysia yang sama-sama belum meraih poin. Dengan memastikan tiket semifinal, fokus Indonesia kini tertuju pada perebutan status juara grup. Duel kontra Vietnam pada Jumat 12 Desember diprediksi menjadi pertandingan yang sangat berat. Bila berhasil menang, Megatron dan kawan-kawan akan melaju ke semifinal sebagai pemuncak klasemen. Partai ini juga menjadi ujian penting bagi konsistensi permainan Indonesia yang sejak awal turnamen terlihat solid. Dengan performa Megawati Hangestri yang semakin garang, peluang Indonesia untuk melangkah lebih jauh terbuka sangat lebar. Di sisi yang berbeda, pemuncak klasemen sementara Liga Voli Korea, Haipas, seakan menolak terpuruk dan menelan kekalahan beruntun di musim ini. Setelah menutup putaran kedua dengan kekalahan atas Pink Spiders, Haipas berhasil bangkit pada laga pertama mereka di putaran ketiga. Bertamu ke markas Red Sparks di Chungmu Gymnasium Daejeon, Kang So-hwi-chis sukses membawa pulang 3 poin. Kemenangan ini terasa sangat penting karena Haipas baru saja menelan kekalahan setelah sebelumnya mencatat 10 kemenangan beruntun. 3 pemain andalan Haipas tampil menonjol dalam duel ini. Moma mencetak 32 poin, disusul Tanacha dengan 15 poin, dan Kang So-hwi yang menambah 12 poin. Kemenangan ini membuat Haipas semakin kokoh di puncak klasemen sementara Liga Voli Korea 2025/2026. Anak asuh Kim Jong-min kini bertengger di puncak klasemen dengan catatan 11 kemenangan dari 13 laga yang sudah dimainkan. Sejauh ini, baru AI Peppers dan Pink Spiders yang mampu menaklukkan Haipas di Liga Voli Korea 2025-2026. Di sisi lain, hasil mengecewakan saat menjamu Haipas menjadi kekalahan keempat secara beruntun untuk Red Sparks musim ini.